Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Husaini Media Center, media dakwah Pondok Pesantren Al-Husaini di dalam program Rohah, ngaji santai bersama narasumber kita utama kita, Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir dalam edisi spesial Ramadan. Dan di dalam pertemuan yang lalu kita masih di dalam pembahasan tentang sedekah. Dan bagi yang memiliki kitab daripada kitab Faidul Mukhtarah bisa buka untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan mengaji bersama Habib Bagir di halaman 161 di poin yang ke-7. Habib, saya mulai baca ya. Habib. Idza tasaddaqa ar-rajulu bi sadaqatin taqulu bi lisani haliha salasa kalimat. Awal qad kuntu ghalilatan fasirtu kasirah. Sani qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyah. Salis qad kunta tahfaduni fasirtu ahfaduka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih kepada akhina al-mahbub Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir dan kepada seluruh kru Al-Husaini Media Center yang mudah-mudahan keseluruhannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru saja Habib kita bahas tentang bagaimana hebatnya pahala bersedekah. Apalagi ketika sedekah itu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang seandainya sedekah di luar bulan suci Ramadan saja, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemarin satu suapan nasi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan satu nyawa seorang manusia. Ini kan adalah balasan yang sangat jauh tidak setimpal. Akan tetapi begitulah hebatnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ juga bisa kita pahami bahwa sedekah di jalan Allah, bersedekah, memberikan bantuan kepada orang lain itu bukan berarti balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga berupa duit juga. Contoh kita kasih duit 10.000 ke orang lain. Kemudian pastikah yang kembali kepada kita pahalanya itu pasti duit lagi? Tidak pasti. Belum tentu. Buktinya kemarin sesuap nasi balasannya adalah satu nyawa. Nah, jadi balasan pahala bersedekah itu Allah akan berikan kepada kita yang tidak sama sekali terlintas di dalam hati kita. Yang pasti balasannya baik dari Allah. Karena yang tahu baik dan tidak baiknya hanyalah Allah. Kita sedekah 10.000, balik 1 juta. Apakah 1 juta ini akan menjadi baik atau buruk bagi kita? Kita tahu? Kita nggak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja 1 juta ini kita pakai buat maksiat. Mungkin saja 1 juta ini kita pakai untuk menyogok. Kita pakai untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah tahu 1 juta itu tidak baik buat kita, Allah ganti 1 juta itu dengan taufik tahajud. Allah ganti bisa jadi dengan kekuatan untuk bisa bangun tahajud, kekuatan untuk bisa semangat baca Al-Quran dan lain sebagainya. Allah yang tahu yang kebaikan buat kita. Yang pasti balasan itu pasti adanya. Allah berikan kepada seorang hamba. Bahkan lebih baik ya. Bahkan lebih baik. Nah ini sampailah kita pada poin yang ke-7, di mana di sini diterangkan para ulama mengatakan idza tasaddaqa ar-rajul bi sadaqatin. Ketika ada seorang manusia bersedekah. Taqulu bi lisani haliha. Maka uang yang kita sedekahkan itu, uang itu akan mengatakan secara tidak langsung. Karena kita bukan wali-walinya Allah, kita nggak bisa ngelihat itu uang ngomong. Tapi kalau mereka orang-orang yang hijab dibuka sama Allah, mereka akan melihat uang itu akan berbicara. Akan berbicara kepada kita dengan 3 kalimat. Apa kalimat yang pertama? Uang itu akan mengatakan, qad kuntu galilah fasirtu katsira. Hei manusia, dulu aku sedikit karena kamu tidak sedekahkan, hanya kamu simpan. Fasirtu katsira. Sekarang aku menjadi lebih banyak karena kamu sudah sedekahkan aku,
Nah, maka ini akan menjadi lebih banyak, baik segi materinya ataupun segi pahalanya. nah, Uang itu akan berkembang karena sedekahnya, dan pahalanya akan jauh lebih banyak yang didapatkan oleh orang yang bersedekah. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, uang itu akan mengatakan, God kuntu faniyah fasirtu baqiyah. nah, Hai manusia, sebelum kamu sedekahkan aku adalah sesuatu yang fana, tidak ada artinya di sisi Allah. Begitu kau meninggalkan dunia ini, maka engkau akan tinggalkan aku hanya sebagai alat dunia yang tidak ada artinya. nah, Tapi setelah kamu sedekahkan aku, kamu berikan aku kepada orang, maka aku akan abadi sampai di hari kiamat nanti, aku akan masuk di dalam timbangan amal baikmu. Itu kalimat yang kedua. Kata uang tadi. Kalimat yang ketiga, uang itu akan bilang, Qad kunta tahfadhuni fasirtu ahfaduka. Sebelum kamu sedekahkan aku, engkau menjaga aku. Kau simpan aku, dimasukin dalam berangkas, digembok, dikunci, dijaga rumahnya pakai sapam supaya orang kagak datang ngambil itu uang. Dulu kamu yang jaga aku. Sekarang kamu kasih aku ke orang lain, aku yang jaga kamu. Jaga kamu dari apa? Aku jaga kamu daripada siksaan api neraka. Menjadi amal soleh, menjadi tameng baginya untuk nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu hebatnya Habib sedekah di jalan Allah. Jadi kalau kita udah tahu seperti ini, masih aja pelit, masih aja kikir amat sedekah, oh berarti bisa dibilang ini orang rugi perdagangannya sama Allah. Jadi kita ini enak, Bib. Bisnis sama Allah, Allah yang kasih modal buat kita, kita jualan sama Allah, Allah balikin modalnya serta keuntungannya. Modalnya dari Allah apa? Rezeki. Allah kasih kita rezeki. Ayo, itu saya sudah kasih modal. Cepat bisnis sama saya. Bisnis sama saya, sedekahkan itu uang. Bayarkan untuk infak, bayarkan untuk nafkah istrimu, bayarkan untuk kewajibanmu, bayarkan zakatnya. Setelah kita bayarkan, kita sedekahkan, balik lagi kan. Allah nggak balikin cuma untungnya doang, enggak. Allah balikin modal sama untungnya. Padahal modalnya yang kasih Allah. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa ya. Ini 3 ya perkataan daripada ya harta yang kita sedekahkan ya, Bib. Iya, betul. Kemudian kita lanjut ya di poin yang ke-9. Karena Al-Habib Umar bin Segab ma yakhruju min baitihi kulla yawmin illa ba'da an tasaddaqa bi shay'in qalilin aw katsir. Hatta ja'u ilaihi yawman wa huwa fi darsi wa akhbarhu anna ibnahu sakata wa ankasarat yaduh. Qala lahum la'allahum ma akhraju sadaqata allati amartuhum biha. Fawajaduha fit taq. Faqala lahum min huna waqa'a ma waqa'. Walau akhrajuha ma waqa' syai' au kama qala. Bagaimana Habib yang ini, poin ke-9 ini? Poin ke-9 ini satu cerita ini Habib yang saya boleh bilang ini cerita menjelaskan tentang kalimat yang ketiga yang tadi uang katakan. Apa kata uang tadi? Kunta tahfadhuni fasirtu ahfaduka. Dulu kamu menjagaku, sekarang aku yang menjagamu. Jadi uang itu Habib ketika kita sedekahkan, uang itu akan menjadi tameng, akan menjadi penyelamat untuk kita, bukan hanya di akhirat. Di dunia juga ini uang kalau kita sedekahkan, orang-orang kampung bilang tolak bala. Oh iya. Nah, ini uang bisa jadi tolak bala kalau kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar gak orang-orang dulu bilang ini sedekah supaya tolak bala? Kamu kalau lagi sakit sedekah. Itu memang benar. Nabi SAW yang mengatakan. Nabi bilang apa? Di dalam hadisnya Nabi katakan, dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sedekah itu benar-benar daf'un lil bala. Untuk menolak daripada bala, daripada musibah. Yang pengen selamat perusahaannya daripada bangkrut. Yang pengen selamat bisnisnya daripada riba, daripada penipuan. Sedekahkan hartanya. Sedekahkan keuntungannya. Supaya bisnis itu berkah, perusahaannya berkah, dijaga oleh Allah daripada segala sesuatu yang kita nggak inginkan. Kalau ada perusahaan bangkrut, ada bisnis collab, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kenapa? Itu orang nggak disedekahin hartanya.
nggak sedekahin haknya orang-orang miskin. Nah. Kita jualan ini, Bib, kita bisnis ini, kita dapat hasil untung. Nah. Nah, di dalam keuntungan kita itu ada hak-haknya orang-orang fakir. Nah. Ada hak-haknya orang-orang miskin. Orang lain ada haknya. Siapa lagi kalau bukan kaya membantu yang miskin? Iya. Tua membantu yang muda, kan seperti itu. Nah, ini diceritakan tentang hebatnya penjagaan harta ketika kita sedekahkan. nah. Ini terjadi kepada salah satu ulama di kota Tarim, di Hadramut, Al-Habib Umar bin Segaf. Diriwayatkan beliau ini nggak pernah keluar rumah terkecuali setiap hari itu beliau bersedekah. Nah. Jadi saya nggak mau keluar rumah saya kecuali saya sedekah dulu baru saya mau keluar. Nah. Itu kebiasaan beliau. Setiap hari. Mau sedikit, mau besar. Mau sedekahnya sedikit atau besar. Atau banyak. Sebenarnya sedekah itu nggak harus banyak. Sedekah itu nggak harus kita keluarin duit 100.000, 1 juta dilihat sama orang. Habib Umar bilang, akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan sesuatu yang ada di kantongmu, akan datang kepadamu sesuatu dari alam gaib, dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak terlintas di dalam pikiranmu. Walau bi aqalli mutamawil. Meskipun dengan jumlah mutamawil itu mata uang. Paling kecilnya mata uang yang kamu miliki berapa duit, cepet. 50 perak punya segitu. Keluarin. Yang penting satu hari itu nggak boleh kita kosong dari sedekah. Jadi kalau orang pengen tahu obatnya fakir, obatnya miskin itu apa? Obatnya sedekah. Iya. Orang kalau sefakir apapun dia punya duit berapa, keluarin buat sedekah. Itu akan menjadi kecukupan buatnya nanti di kemudian hari. Nah, ini kembali lagi Habib Umar bin Segaf. Beliau ini nggak pernah keluar rumah kecuali sudah sedekah. Nah, satu kali ketika di luar rumah, beliau sedang hadir di majelis, beliau sedang mengajar di majelisnya. Tiba-tiba ada jamaahnya datang dari rumahnya mengatakan, Habib katanya. Mereka bilang, anakmu jatuh di rumah dan tangannya patah. Jatuh dari suatu tempat, kemudian tangannya patah. Galalahum, ini Habib Umar bin Segaf ini nggak panik, nggak panik, wala kalap, nggak takut, tenang dan mengatakan, la'allahum ma akhrajus sadaqah allati amartuhum biha. Coba cek di rak yang saya sudah biasakan saya taruh setiap hari sebelum saya keluar rumah itu, saya taruh di rak itu khusus buat sedekah. Mungkin mereka nggak ngeluarin tuh harta yang sudah saya sisihkan setiap hari untuk disedekahkan. Coba cek. Kata Habib Umar bin Segaf. Cek itu di rak masih ada nggak duitnya? Saya setiap hari duit saya taruh di situ untuk disedekahkan ke orang-orang fakir. Fawajaduha fit taq. Begitu mereka cek, dilihat masih ada di dalam rak. Taq itu artinya rak. Masih ada di dalam rak. Oh iya belum dikeluarin ini. Ini duit sedekahnya belum dikeluarin. Akhirnya fagala lahum, Habib Umar bin Segaf mengatakan kepada mereka, min huna waga ama waga. Nih dari sini nih. Karena duit itu nggak dikeluarin buat sedekah, waga ama waga. Terjadilah apa yang sudah terjadi. Maksudnya anak gue jatuh itu gara-gara lu nggak keluarin duit sedekah gue. Walau akhrajuha ma waga syai'. Andai saja mereka keluarkan itu duit yang ada di rak tadi, nggak bakal terjadi apa-apa. Saking yakinnya beliau bahwa sedekah itu mampu menjaga diri kita daripada segala mara bahaya. Makanya anaknya jatuh, patah tangannya gara-gara kagak dikeluarin untuk sedekah. Padahal abahnya udah perintah. Makanya beliau tenang-tenang aja. Ada yang nggak beres nih. Beliau bukan panik gara-gara anaknya jatuh. Yakin anaknya kagak bakal kenapa-napa. Gak bakal kena bahaya ini keluarganya. Karena setiap hari sedekah. Duit itu yang ngejagain kita. Gara-gara kagak dikeluarin sedekahnya, kejadian jatuh. Luar biasa, Bib ya. Jadi bisa menjaga kita bahkan di dunia sebelum di akhirat. Iya, bukan hanya di akhirat, di dunia aja udah dijagain. Bukan kita, Bib, keluarga kita dijaga sama Allah. Anak istri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Habib pengajiannya? Boleh. Ini di yang poin ke-11 di halaman 162. Yurwa anna malakal mauti akhbar Sulaiman alaihi salam bimauti sabin ba'da hamsati ayyam.
Fabaqa Sulaiman yulahidhuhu khamsata ashhurin wa lam yamut dhalika sab. Fasa'ala al-malak al-mauti an dhalik. Faqala innahu laqiya sa'ilan fadafa'a ilaihi say'an. Fada'a lahu as-sa'ilu butulil umri. Fa'amarani Allahu ta'ala bitakhiri qabdi ruhi bibarkati sadaqatihi. Wa fi riwayah annahu dafa'a khamsata darahim faja'alallahu bikulli dirhamin sanah. Nah, diriwayatkan juga ini satu sedekah tolak bala. Nah, Dua, sedekah banyak pahala. nah, Tambah satu lagi, orang rajin sedekah panjang umur. nah, Luar biasa ini sedekah. Orang banyak sedekah bakalan panjang umur. Nah, diriwayatkan malaikat maut nah, datang mengabarkan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya 5 hari lagi Fulan bin Fulan meninggal dunia. nah, Fabaqiya Sulaiman yulahidhu khamsata ashhur. nah, Nabi Sulaiman merhatiin itu laki-laki yang kata malaikat 5 hari lagi akan meninggal. Diperhatiin sama Nabi Sulaiman sampai 5 bulan gak meninggal ini. Ini manusia. Iya. Sampai bingung, ini malaikat maut bilang bakal meninggal. Tapi kok belum meninggal. Belum meninggal. Bahkan lebihnya panjang sampai 5 bulan. Fasa'ala malakal maut. Nabi Sulaiman tanya sama malaikat maut. Wahai malaikat pencabut nyawa, engkau bilang nih orang bakal mati 5 hari lagi. Udah berapa bulan belum mati-mati ini orang. Fagalah, malaikat bilang sama dia. Innahu lagiasa ilan fadafa'a ilaihi syai'an. Satu kali itu orang yang harusnya mati, dia ketemu sama pengemis, dia sedekah sesuatu. Nggak banyak, sedikit saja. Iya. Fada'alahu sa'il bitulil umur. Akhirnya itu pengemis didoain mudah-mudahan panjang umur, Pak Haji, begitu bahasanya. Kayak orang Indonesia. Kayak orang Indonesia, panjang umur, rezekinya biar lancar, keluarganya biir pada sehat, kan begitu. Iya. Ini orang bilang, pengemisnya bilang biar panjang umur, didoain panjang umur. Iya. Sebab sedekahnya si orang tadi dan sebab doanya orang pengemis tadi, Allah perintahkan saya, kata malaikat pencabut nyawa kepada Sulaiman. Nah, Bitakhiri ghabdi ruhihi, kata Allah tunda dulu cabut nyawanya. nah, Kasih dah waktu beberapa bulan ke depan. iya. Karena apa? Keberkahan sedekahnya dia kepada pengemis tadi. Nah, Bahkan di riwayat yang lain itu si orang tadi yang sedekah itu dia sedekah 5 dirham. nah, Setiap 1 dirham Allah ganti dengan 1 tahun kehidupan di dunia. tambah umur. Jadinya 5 tahun nih orang nggak jadi meninggal yang seharusnya meninggal dunia. Itu ini hebat Habib. Sedekah bisa mampu membuat Allah Subhanahu wa taala bukan merubah, melainkan Allah tambahkan kenikmatan hidup di dunia karena sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah panjang umur. Ya. Padahal Habib kalau secara logika gitu ya, orang sedekah, orang kalau pikirannya rusak, ya, dia sedekah, ya, sejatinya berkurang daripada hartanya. Iya. Duit gua habis. Iya. Tapi sejatinya itu duit diganti sama Allah dengan berbagai macam kebaikan. Jadi tidak mengenal rugi bagi orang yang bersedekah. Betul. Ya, jadi pemirsa luar biasa nih dalam pengajian kita kali ini sampai 3 poin yang kita pelajari daripada Habib Bagir bin Ali bin Thahir tentang fadilah keutamaan daripada bersedekah. Ya, bisa tolak bala, bisa jaga keluarga kita, ya, dan bahkan juga terakhir itu ya, bisa kasih panjang umur. Ini luar biasa. Terlebih lagi ini bulan Ramadan, ya, amal kita dimudhaaf, ya, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan daripada guru kita Al-Habib Bagir bin Ali bin Thahir. Mungkin pertemuan kita pada kali ini sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.